Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, akan membahas soal neraca massa multiple proses no reaksi. Aku ambil dari example 11.4 dari buku Himablau edisi ke-7. Soal ini mengenai analysis of a sugar a recovery process involving multiple serial unit. Jadi mengenai analisis proses recovery sugar yang melibatkan multiple unit, di mana prosesnya itu seri. Jadi misal ini unit pertama, unit kedua, ketiga, dan keempat. Jadi secara berurutan. Figure E11.4 so the process and the known data. You are asked to calculate the composition of every flow stream and the fraction of the sugar in the cane that is recovered. Jadi kita itu diminta untuk mengkalkulasi komposisi di setiap stream F sampai L, tapi M ini sudah diketahui 1000 pound, dan juga fraksi dari sugar di cane atau di input ini yang berhasil di recovery. Jadi 1000 pound per sugar yang ada di cane itu 0,16 per F. Ini nanti kita cari F-nya untuk mencari fraction of the sugar in the cane that is recovered. Kemudian kita lihat di sini 1000 pound per hour. Kita bisa menuliskan ya di sini basisnya itu sama dengan 1 hour, sehingga sugar di M itu sama dengan 1000 pound. 1000 pound. Kemudian kita cek dulu apakah semua persentasenya itu dalam persentase, maksudnya dalam persen massa atau persen mol. Sugar, water, sama pulp itu kan liquid dan solid, sehingga semuanya dalam persentase massa atau persen massa. Kemudian kita cek 16 tambah 25 tambah 59, 100, 80%, berarti ada sisa 20%. Ini kan sugar. Kita mau recovery sugar, jadi sugarnya dipisahkan, berarti di baggage atau di ampas tebu ini udah nggak ada sugar. Berarti di sini 20% water, aku simbolin W kecil. Di sini 13% ditambah 14%, berarti sisa 73% water. Di sini ada 5% water. Kemudian H-nya ini kita nggak perlu tahu komponennya apa aja, karena kita itu cuma diminta untuk menentukan the composition of every flow stream. Jadi H totalnya aja. Ini 100%. Kemudian K-nya 40% sugar, berarti ada 60% water. Kemudian di sini waternya 100%. Kemudian di sini 1000 pound. Oke, kita mulai. Aku anggap ini sebagai stream, maksudnya unit 1, unit 2, unit 3, ini unit keempat. Kenapa aku tinjau ini sebagai unit pertama? Karena ini udah ada 1000 pound ya. Kita langsung buat boundary system. Boundary system untuk subsistem pertama. Subsistem yang pertama, neraca massa total sama dengan in-nya itu adalah K ditambah 0 ya, cuma K doang, sama dengan out-nya itu 1000 pound ditambah L. Kemudian neraca massa komponen, kita ambil yang paling sedikit di unit yang pertama ini. Sugar ada di 2 stream, itu ada di keadaan M. Kemudian water itu ada di 2 stream, ada di K dan ada di L, sehingga kita bebas memilih sugar atau water karena keduanya ada di 2 stream. Misal aku neraca massa komponen yang sugar, berarti 0,4
ini ubah dari persen ke fraksi, berarti dibagi 100 ya. 0,4 dikali K sama dengan outputnya itu sugar. Berarti 1 dikali 1000, karena dia 100% kan. Di L nggak ada. Berarti sini bisa ditentukan K-nya itu adalah 2500 pound. Kita cek 1000 dibagi 0,4 ya. Ya betul, 2500 pound. Berarti sini L-nya itu K 2500 pound kurang 1000 pound, yaitu 1500 pound. Kemudian kita bisa mencari, ini berarti udah ya, L sama K-nya. Gak ada yang bisa kita cari lagi, berarti kita langsung ke subunit selanjutnya. Karena di H nggak ada data-datanya, kita buat gabungan sistem. Gabungan subsistem maksudnya, yaitu subsistem kedua dan ketiga. Kita gambar boundary system ini. Boundary sistemnya 2 dan 3. Ini untuk gabungan subsistem 2 dan 3. Neraca massa totalnya berarti in-nya itu E ya. Out-nya itu adalah G ditambah C ditambah K-nya itu 2500 pound. Kemudian neraca massa komponennya untuk di sini ada sugarnya di dua stream, ada di E dan K. Kemudian pulpnya di dua stream, ada di E dan G, dan waternya ada di keempat stream. Kita ngambil yang sugar sama pulp aja. Aku ambil yang sugar dulu. Karena ini ada 3 perbedaan tidak diketahui, jadi kita butuh 3 persamaan ya. E-nya untuk sugar itu adalah 0,13 E. Outputnya ada di K, berarti 0,4 dikali K-nya 2500 pound. Berarti E-nya itu 0,4 kali 2500 itu 1000. 2500 dikali 0,4. 1000 dibagi 0,13. Hasilnya adalah E-nya 7692,3 pound. Kemudian kita cari neraca massa komponen untuk pulp. In-nya berarti 0,14 E. E-nya udah diketahui ya. E-nya itu 7692,3 pound. Sama dengan out-nya itu 0,95 G. 0,95 G. Berarti G-nya itu bisa diketahui, yaitu 0,14 dikali 7692,3 dibagi 0,95. Hasilnya itu adalah 1133,6, 1133,6 pound. Sehingga kita bisa peroleh di sini J-nya itu adalah E dikurang G dikurang 2500, yaitu 7692,3 dikurang G-nya 113,6 dikurang 2000 kurang 2500. Hasilnya adalah G-nya itu 5078,7. Itu adalah J-nya. Oke, aku cek lagi. J itu adalah E. E-nya itu 7692,3 dikurang G-nya 113,3,6. Oke,
dikurang 2.500. Oke, ada aliran harusnya 4.000. Harusnya itu 4.058,7 pound. 4.058,7 pound. Berarti di sini J-nya sudah diketahui, E-nya udah, G-nya udah. Kemudian kita bisa mencari H ya. Eh, dengan meninjau ini. Aku ganti warna dulu. Dengan meninjau evaporator sebagai subsistem kedua. Berarti neraca massa total untuk subsistem kedua itu H in-nya sama dengan K ditambah C, yaitu K-nya itu 2.500. 2.500 ditambah J-nya 4.058,7 sama dengan 6.558,7 pound. Itu untuk H-nya ya. Oke. Kemudian kita tinjau subsistem yang ini, yang terakhir, yang keempat. Kita ganti warna lagi. Kita gambar binary sistemnya. Eh, oke. Ini subsistem yang keempat, neraca massa totalnya yaitu in-nya ya. In-nya itu adalah F sama dengan out-nya itu D ditambah E-nya itu adalah 7692,3 pound. Kemudian neraca massa komponennya aku ambil di sini misal adalah pulp, karena sebelumnya aku udah coba yang paling sedikit yaitu sugar dan hasilnya minus. Dan biasanya dalam pengerjaan soal neraca massa multikomponen ada hasil yang sama dengan 0 dan juga hasil negatif. Itu karena persamaan yang digunakan dependen dan di apa ya dikalkulasi tidak berdasarkan persamaan yang tergantungnya itu. Jadi hasilnya tidak sesuai, sehingga aku cari lagi yang lain yaitu yang bold dan hasilnya tidak sama dengan 0 dan make sense, sehingga itulah jawabannya. Neraca masuk komponen pulp yaitu innya adalah 0,59 F sama dengan di E itu pulpnya 0,14 E dengan E-nya sudah diketahui 7692,3 ditambah di D yaitu 0,8 D 0,8 D dengan kita mengganti F-nya itu dengan ini itu 0,59 D ditambah 7692,3, berarti ini 0 ini sama dengan dikalikan dulu 0,14 dikali 7692,3, hasilnya sekian. Kita nggak usah bulatin dulu ya, 1076,922 tambah 0,8 D, yang ini 0,59 D ditambah 0,59 dikali
Oke, sorry ya tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut. 0,59 dikali 76 92,3 7692,3 hasilnya sekian. 0,59D ditambah 4058,457 sama dengan 1076,92. Berarti D-nya kita bisa peroleh aku lupa di sini belum ditambahin ini. Tambah 0,8D. Kemudian ini tambah 0,8D. Berarti D-nya itu 0,8 dikurang 0,59 yaitu 0,21D. Di sini 0,21D. Kemudian 4538,457 dikurang 1076,92 hasilnya sekian dibagi 0,21. Hasil D-nya itu tadi udah dibagi 0,21, berarti hasilnya 16.483,5 pound. Berarti D-nya udah diketahui, kita tinggal cari F-nya di sini. Berarti F-nya tinggal ditambahkan aja, yaitu 16.483,5 ditambah 7692,3 24.175,8 pound. Berarti F-nya udah diketahui. E-nya tadi juga sudah diketahui, sehingga bisa kita lihat di sini K-nya udah diketahui 2.500 pound, E-nya udah, maaf, ini ya E-nya, kemudian ini G-nya, kemudian ini H-nya, ini D-nya, kemudian ini F-nya. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, L. Oh, ini J-nya. Ini J-nya. Ini L-nya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu the composition of every flow stream. Berikutnya adalah ini. The fraction of the sugar in the can that is recovered. Fraksinya berarti mengerjakannya itu ini aku sebut bagian B gitu ya. Bagian B berarti 1000 pound yang berhasil di recovery per ini 0,16% kali F ya. Apa 0,16 dikali F, yaitu F-nya 24.175,8 pound. Ini fraksinya. Sama dengan
1000 dibagi 0,16 dibagi 24175,8. Hasilnya adalah 0,2058 atau 0,26 lah ya. Ini adalah fraksinya. Jadi terdapat 0,26 terdapat 0,26 sugar yang dihasilkan per satu dalam pound ya, per 1 pound can yang dimasukkan kayak gitu. Itu yang berhasil di recovery. Berarti ini 0,26. Oke, sekian untuk soalnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ke chat aja atau kolom komentar. Ini merupakan uraiannya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.